Shalom saudara, berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir di dalam Hikmat Kehidupan. Berjumpa lagi dengan saya Debbie Basjir dalam Hikmat Kehidupan. Kita akan melanjutkan pembahasan untuk kitab Amsal. Kita tahu bersama Amsal ditulis oleh Raja Salomo, raja yang sangat diberkati dan kaya raya, tetapi dia memiliki banyak pembelajaran dari hidupnya sehingga dia membagikan wejangan dan hikmat bagi setiap kita. Baik, pembacaan kita hari ini terambil dari Amsal pasal yang kelima. Judul perikopnya adalah nasihat mengenai persinahan. Kenapa persinahan ini banyak dibahas dalam kitab Amsal? Karena kita tahu bersama Salomo juga termasuk raja yang memiliki banyak sekali istri dan gundik. Ya, jadi dia banyak punya pengalaman dari persinahan dan kita tahu bersama bahwa dosa persinahanlah dosa yang sangat nikmat bagi daging tetapi sangat menghancurkan. Ada begitu banyak orang yang akhirnya rumah tangganya hancur, usaha pekerjaannya hancur, bisnisnya hancur karena jatuh di dalam persinahan ini. Baik, kita akan belajar Amsal 5, nasihat mengenai persinahan. Ayat yang pertama, hai anakku, perhatikanlah hikmatku, arahkanlah telingamu kepada kepandaian yang kuajarkan. Hikmat berseru. Ayat yang kedua, supaya engkau berpegang pada kebijaksanaan dan bibirmu memelihara pengetahuan. Ya, supaya kita memegang kebijaksanaan. Karena bibir perempuan jalang menitikan tetesan madu dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Kemarin kita sudah belajar bersama perempuan jalang itu perempuan asusila ya. Ya, mereka ya perempuan nakal begitu saudara yang menjerat banyak orang. Dan kenapa kita harus punya hikmat takut akan Tuhan? Karena bibir perempuan jalang menitikan tetesan madu. Artinya apa? Manis ya. Makanya banyak bapak-bapak yang bilang, iya bu, saya itu selingkuh. Kenapa? Selingkuhan saya itu omongannya manis, gak seperti istri saya. Namanya juga masih masa promosi, itu masih iklan. Ya, jadi manis seperti madu, Alkitab berkata. Dan langit-langit mulutnya lebih licin daripada minyak. Wow saudara ya, seorang perempuan jalang itu langit-langitnya itu lebih licin daripada minyak. Ayat yang keempat berkata, tetapi kemudian ia pahit seperti empedu. Kalau firman Tuhan sudah menuliskan begitu, berarti itu benar. Jadi bagi orang-orang yang ada di luar sana yang mau coba-coba untuk melakukan persinahan, kenajisan, dan coba-coba main dengan perempuan jalang, ya Alkitab bilang pertama itu mulutnya manis tetapi dia pahit seperti empedu. Jadi ingat ya, manisnya cuma di depan tapi belakangnya itu ada pahit. Dan bukan cuma itu, dikatakan dan tajamnya seperti pedang bermata dua ya. Jadi ingat, perkataan perempuan jalang itu tajam seperti pedang bermata dua. Segalak-galaknya istrimu ya, tetapi dia pasti memberikan nasihat yang terbaik. Karena dulu kita sudah pelajari bagi seorang istri nyawalah yang berharga, tapi bagi perempuan jalang hanya sepotong roti yang dikejarnya ya. Ayat yang berikutnya, ayat yang kelima, kakinya turun menuju maut ya. Kakinya turun menuju maut, langkahnya menuju dunia orang mati. Ya, perempuan jalang itu akan menyeret ya orang-orang yang melakukan kenajisan dan persinahan untuk turun ke dunia orang mati ya. Langkah-langkahnya itu menyeret kita, dan yang lalu kita sudah pelajari, membawa engkau ke dunia arwah-arwah. Ia tidak menempuh jalan kehidupan, ayat yang keenam. Jalannya sesat tanpa diketahuinya. Bahaya saudara. Kenapa? Karena orang yang jatuh dalam persinahan, dalam kenajisan itu menempuh jalan yang sesat dan dia tidak tahu. Loh, bahaya sekali kan. Ya, jalannya sesat tanpa diketahuinya. Makanya banyak orang-orang itu yang lupa diri. Ya, udah berdosa. Saya sering kali mendengar ada ibu-ibu konseling, bu, suami saya selingkuh bu. Ibu sudah coba bicara, sudah. Dia bilang biarin aja. Ya, masuk neraka juga saya enggak apa-apa kok. Kenapa? Dia sesat dan dia nggak tahu kalau dia itu udah sesat. Makanya omongannya tuh seperti itu ya. Di sini dikatakan. Ayat yang ketujuh, sebab itu hai anak-anak, dengarkanlah aku, kata hikmat ya. Janganlah kamu menyimpang daripada perkataan mulutku. Tetaplah di dalam hikmat, takut akan Tuhan itu. Jangan menyimpang. Jauhkanlah jalanmu daripada dia dan janganlah menghampiri pintu rumahnya. Jangan coba-coba bergaul dengan perempuan jalang. Jangan coba-coba menghampiri pintu rumahnya, kata firman Tuhan, supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada ya orang kejam.
Bagi anak-anak muda yang coba-coba, ada banyak anak-anak muda sekarang yang mau coba-coba saudara ya, main dengan perempuan jalang atau bergaul atau coba-coba ke tempat pelacuran. Jangan sekali-kali, Alkitab mengingatkan supaya engkau jangan menyerahkan keremajaanmu kepada orang lain dan tahun-tahun umurmu kepada orang kejam. Tahun-tahun hidupmu pasti akan berlalu dengan sia-sia. Ayat yang ke-10, supaya orang lain jangan mengenyangkan diri dengan kekayaanmu dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Artinya apa saudara? Perempuan jalang itu hanya mau menguras harta, mau mengambil uang karena memang pekerjaannya itu mencari uang dengan cara yang seperti itu. Ini Alkitab yang berkata. Saya hanya membahas ayat ini tanpa bermaksud menyudutkan siapa-siapa, tapi kita sedang membahas kitab Amsal. Jadi tolong kasih tanda kutip ya. Kalau kita sedang membahas kitab Amsal, kita akan kupas tuntas apa yang tertulis di sini tanpa ada yang ditutup-tutupin ya. Jadi jangan ada nanti yang WA ke saya, Bu, itu kok kayaknya menyudutkan ini nih. Enggak, kita sedang membahas firman. Firman adalah firman, kebenaran adalah kebenaran ya. Supaya jangan orang lain mengenyangkan diri dengan kekayaanmu dan hasil susah payahmu jangan masuk ke rumah orang yang tidak dikenal. Ya, perempuan jalang itu hanya menguras uang, menguras kekayaan. Coba kalau sudah habis. Dan terbukti memang banyak yang saya konseling seperti itu. Waktu sudah nggak punya apa-apa, ditinggal sama perempuan jalang, akhirnya istrinya lagi yang merawat ya. Satu kali ada satu orang perempuan jalang yang datang kepada istri tua saudara. Dia bilang, suamimu itu lebih cinta saya daripada kamu. Jadi udah deh, lu lepasin aja suamimu. Istrinya bilang, oke, dengan senang hati saya berikan suami saya kepada Anda. Tolong jaga suami saya, dia itu sudah kena jantung, diabetes, darah tinggi. Langsung kaget perempuan jalangnya, hah? Penyakitan? Iya. Jadi bapak-bapak ya jangan macam-macam, karena yang mengasihi engkau itu hanyalah istrimu. Perempuan jalang hanya menginginkan kekayaan dan uangmu. Ya, lalu ayat berikutnya di sana dikatakan, dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau dagingmu, ya kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Pada akhirnya. Ya, orang yang main-main dengan kenajisan percabulan akan mengeluh kalau tubuhmu, dagingmu sudah habis binasa. Bapak-bapak, sampai kapan sih engkau sehat terus? Engkau tuh tidak muda terus. Satu saat engkau akan mengalami sakit, penyakit. Apalagi kalau bermain dengan dosa seperti itu, maka terjadi kutuk atas hidupmu. Saya pernah konseling seorang ibu yang berkata, Bu, suami saya mau balik kepada saya. Kenapa dia mau balik, Bu? Ibu tahu nggak kenapa? Karena uangnya udah habis diambil perempuan itu. Perempuan itu udah beli rumah, beli mobil. Sekarang suami saya sakit-sakitan, dia nggak mau urus, mau balik kepada saya. Ya, saya sebagai istri nggak mau menerima, Bu. Tapi saya bilang, Ibu sebagai anak Tuhan, Ibu harus tetap menerima. Lihat saja jiwanya. Ya, kadang-kadang bapak-bapak jangan menyakiti hati istrimu. Ingat, ayat ini berkata ya, dan pada akhirnya engkau akan mengeluh kalau daging dan tubuhmu habis binasa. Jangan sampai engkau binasa karena dosa kenajisan. Lalu engkau akan berkata, mengapa aku benci kepada didikan dan hatiku menolak teguran. Baru saat menyesal. Namanya penyesalan selalu ada di belakang. Ya, kalau di depan tuh namanya pertobatan, mungkin kesadaran ya. Tapi namanya penyesalan selalu di belakang. Kenapa dulu aku benci kepada teguran? Mengapa dulu aku benci kepada didikan? Udah menyesal kalau sudah tua, ya sakit-sakitan dan sudah nggak bisa buat apa-apa. Lalu di sini dikatakan, dan tidak mengarahkan telingaku kepada pengajar-pengajarku. Hikmat berbicara di jalan-jalan, artinya apa? Lewat firman Tuhan, lewat khotbah-khotbah kita bisa mengerti takut akan Tuhan. Tapi orang ya yang bebal itu membenci teguran. Nanti kalau sudah tua, sudah sakit baru mau menyesal. Lalu dia berkata, kenapa aku benci kepada teguran? Tidak mendengarkan guru-guru dan pengajar-pengajarku. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan, ya, aku nyaris terjerumus, ya, aku nyaris terjerumus ke dalam tiap malapetaka di tengah-tengah jemaah dan perkumpulan, ya. Ya, minumlah air dari kulahmu sendiri, minumlah air dari sumurmu, ya, yang membual, kata firman Tuhan di sini. Minum air dari kulahmu sendiri. Ya, itu adalah sebuah gambaran tentang kesetiaan kepada pernikahan. Tuhan sudah memberikan kita pasangan, nikmatilah pasanganmu itu. Jangan kepengen minum sumur orang lain. Saudara, di sini dikatakan ya, minumlah dari kulahmu sendiri. Ya, ini berarti
Kita disuruh menikmati dan berpuaslah dengan pasangan yang sudah Tuhan berikan, yang kita sudah diberkati dalam sebuah pernikahan yang kudus ya. Di padang gurun air itu sangat berharga saudara. Dan di sini ya kulah itu gambaran tentang ya ada yang namanya kulah itu artinya apa? Tempat penyimpanan air. Jadi kalau di padang gurun itu orang minum dari kulahnya orang lain itu sangat-sangat ya bisa dibunuh. Kenapa? Karena air itu berharga. Kulah itu adalah sebuah tempat penyimpanan air. Di sini Alkitab ini berkata, minumlah dari kulahmu sendiri, jangan ambil kulah orang lain. Jangan ganggu istri orang, jangan ganggu suami orang. Ya, minum apa yang ada depanmu, artinya apa? Nikmati. Ya, berbahagialah ya dan puaskanlah dirimu dengan pasanganmu, bukan dengan orang lain, kata firman Tuhan. Ya. Ayat 16 di sana dikatakan, patutkah mata airmu meluap keluar seperti batang-batang air ke lapangan-lapangan? Biarlah itu menjadi kepunyaanmu sendiri, jangan juga menjadi kepunyaan orang lain. Jadi kalau engkau berbahagia dengan pasanganmu, ya berbahagialah. Biarlah engkau sendiri kan yang akan menikmati kebahagiaan dalam rumah tanggamu. Kalau istrimu baik, suamimu baik, engkau sendiri menikmati rumah tanggamu, ya itu akan menjadi milikmu sendiri, bukan orang lain. Jadi artinya apa? Kebahagiaan itu terletak pada diri kita, ya bukan orang lain yang menentukan, apalagi menginginkan punyanya orang lain. Ayat yang ke 18, diberkatilah kiranya sandangmu, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Ya, orang yang hidup takut akan Tuhan, hidup dipimpin oleh hikmat, dia akan berbahagia. Ya, dia berbahagia dengan ya istri masa mudamu. Di sana dikatakan, diberkatilah kiranya sandangmu. Sandang berbicara tentang apa yang kita perlukan. Sandang berbicara tentang pakaian. Orang yang hidup takut Tuhan dalam hikmat Tuhan akan diberkati. Ya, bersukacitalah dengan istri masa mudamu. Ya, tapi orang kadang-kadang pakaiannya dihilangkan kata masanya. Jadi berbahagialah dengan istri mudamu. Ya, istri masa mudamu artinya istri yang pertama yang kita nikahi, ya, pasangan kita yang pertama. Lalu ayat yang ke-19, rusa yang manis, kijang yang jelita, ya. Biarlah buah dadanya selalu memuaskan engkau dan engkau senantiasa birahi karena cintanya. Ya, biarlah istri yang dari awal masa mudamu itu yang membuat engkau jatuh cinta dan birahi, bukan melihat istri orang. Mari kita kendalikan kedagingan dan hawa nafsu kita. Ya, ayat yang berikutnya 20, hai anakku, mengapa engkau berbirahi akan perempuan jalang dan mendekap dada perempuan asing? Jangan birahi terhadap perempuan jalang atau perempuan asing, karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya. Ingat saudara, segala jalan orang itu terbuka di mata Tuhan, dan segala jalan kita diawasi oleh Tuhan. Sehebat apapun hari ini engkau menyimpan dusta, sehebat apapun engkau tutupi perselingkuhanmu, kenajisanmu, maka mata Tuhan itu melihat dan mengawasi setiap langkah hidup kita. Jadi daripada engkau menutupi dosa, lebih baik engkau mengakui dan meninggalkannya, karena mata Tuhan melihat langkah kita. Ayat 22 di sana dikatakan, orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Percayalah, orang yang hidup bermain-main dengan dosa pasti akan terjerat dan masuk ke dalam kubangannya, dosa apapun juga. Ya, dosa apapun, ketika engkau iri hati, engkau ingin jatuhkan orang lain, engkau hidup, engkau sendiri yang akan terjerat dalam dosa itu. Karena itu mari kita hidup takut akan Tuhan, kita sungguh-sungguh hidup di dalam kekuatan kuasa Tuhan dan di dalam takut akan Tuhan, supaya apa? Kita tidak tertangkap dalam kejahatan kita dan tidak terjerat dalam dosa kita. Sepandai-pandainya tupai melompat, satu saat pasti akan jatuh juga. Ya, jadi ingat ya, apalagi Anda bukan tupai, nggak usah terlalu banyak melompat-lompat. Nanti kalau jatuh ya, maka hancur semua-muanya. Sebelum terlambat bertobat ya. Lalu di sini dikatakan ayat yang ke-23, ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat ya. Ia mati karena tidak menerima didikan dan karena kebodohannya yang besar ia tersesat.
Orang fasik yang tidak mau bertobat akan mati dalam kebodohan. Ya, dan karena itu dia akan masuk di dalam kesesatan, bahkan sampai selama-lamanya. Masih bersyukur kalau Tuhan masih kesempatan bertobat, kasih kesempatan untuk bertobat. Kalau tidak, banyak orang saudara yang meninggal di hotel lagi melakukan kenajisan dengan perempuan jalang, meninggal di penginapan. Ini orang benar-benar sudah mati dalam kebodohannya dan tersesat. Ingat, keinginan daging itu hanya sesaat, tapi kehidupan ini kita harus bertanggungjawabkan terus di hadapan Tuhan. Saya berdoa hari ini biar kita semua dibebaskan dari roh kenajisan, bukan hanya bagi para pria, tapi para wanita juga banyak sekarang hidup dalam perselingkuhan. Bertobat sebelum engkau mati terjerat di dalam kebodohanmu sendiri, karena yang namanya dosa itu pasti upahnya maut. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini. Firman-Mu mengingatkan kami, jagai langkah hidup kami dari kenajisan, percabulan, dari semua roh-roh yang tidak berkenan, dari perempuan jalang yang licin perkataannya, baik juga yang wanita, juga dari laki-laki yang hanya menginginkan harta kekayaan. Tuhan, tolong jagai setiap hidup kami, bawa kami dalam perkenanan-Mu, jauhkan kami dari segala malapetaka bahkan kebinasaan kekal. Kami mau menuruti firman-Mu supaya kami hidup lebih bijaksana dan takut akan Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Tetaplah hidup bijaksana, melangkahlah di dalam hikmat Tuhan, karena firman Tuhan itu adalah hikmat kehidupan. Jika Anda diberkati dengan channel saya, jangan lupa tekan tombol subscribe, dan jangan lupa like, share, dan komen, dan jangan lupa untuk mengklik tombol lonceng di bawah ini supaya Anda mendapatkan pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Jangan takut karena gratis. Tuhan memberkati.